Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga semangat meskipun kita melakukan pembelajaran jarak jauh. Hari ini kita akan mempelajari tentang tema 6 dengan judul energi dan perubahannya. Jangan lupa sebelum belajar, kalian membaca doa terlebih dahulu. Lalu, siapkan alat tulis dan buku tulis kalian untuk mencatat materi hari ini. Sudah siap? Oke, kita mulai. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Yang pertama, dengan membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi informasi terkait sumber energi dengan tepat. Kedua, melalui kegiatan mengamati animasi pembelajaran sumber energi, siswa dapat menjelaskan sumber energi di sekitar dengan tepat. Ketiga, melalui kegiatan menalar informasi pada PowerPoint interaktif, siswa dapat membedakan sumber energi yang ada dengan tepat. Yang keempat, melalui kegiatan mengamati animasi pembelajaran sumber energi, siswa dapat menjelaskan perubahan energi di sekitar dengan tepat. Masih ingat kan kalian tentang sumber energi? Apa itu sumber energi? Sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan suatu energi, baik yang kecil maupun yang besar. Coba perhatikan, ada gambar apa di sana? Betul, kipas angin. Apakah kalian masih ingat perubahan energi apa yang terjadi ketika kita menggunakan kipas angin? Betul sekali. Ketika kita menggunakan kipas angin, terjadi perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Karena ketika kita menyalakan kipas angin, kita membutuhkan aliran listrik yang kemudian akan menggerakkan kipas angin. Yang kedua, apakah kalian tahu gambar apa itu? Betul, gambar kompor gas. Kalian masih ingat energi apa yang terjadi ketika kita menggunakan kompor gas? Yes, energi kimia berubah menjadi energi panas. Karena ketika kita akan menggunakan kompor gas, kita membutuhkan gas. Gas adalah sumber energi kimia. Lalu kita nyalakan kompornya akan menghasilkan api. Api mengeluarkan energi panas. Maka dari itu, menggunakan kompor gas akan terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas. Oke, kita juga akan membahas tentang sumber energi yang dapat diperbarui dan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi yang dapat diperbarui artinya sumber energi tersebut tersedia tanpa batas. Sumber energi tersebut banyak sekali ditemukan, maka dari itu kita dapat memanfaatkannya dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan sumber energi yang tidak dapat diperbarui berarti sumber energi tersebut tersedianya itu terbatas sekali. Maka dari itu kita harus pintar-pintar menghemat sumber energi tersebut. Sumber energi yang dapat diperbarui ada 5. Yang pertama ada matahari, kedua air, ketiga biogas, keempat angin, dan yang kelima adalah briket. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah matahari. Kalian masih ingat kan? Matahari itu merupakan sumber energi terbesar bagi kehidupan di bumi. Matahari menghasilkan energi panas dan energi cahaya.
Matahari juga sangat dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Beberapa manfaat dari sumber energi matahari yakni 1. Sebagai pembangkit listrik tenaga surya atau disingkat menjadi PLTS. Seperti yang diilustrasikan dalam gambar di samping. Ketika energi surya diserap oleh panel surya, maka akan menghasilkan energi listrik. Yang kedua, berguna untuk mengeringkan pakaian. Ketiga, mengeringkan bahan makanan. Yang keempat, membuat garam. Dan yang kelima, untuk membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Yang kedua adalah air. Air ini bisa kita manfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air atau disingkat menjadi PLTA. Gerak air digunakan untuk menggerakkan turbin atau kincir. Semakin kuat gerak air, semakin besar pula energi yang dihasilkan. Pembangkit listrik ini membuktikan bahwa energi gerak dapat berubah menjadi energi listrik. Yang ketiga, coba tebak, di gambar itu ada hewan apa ya? Betul, ada hewan sapi. Poin ketiga ini ada biogas. Apa sih biogas? Biogas adalah energi alternatif yang memanfaatkan gas dari limbah kotoran hewan. Salah satunya adalah limbah kotoran dari sapi. Limbah kotoran sapi ini dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk penerangan atau memasak, lalu sisanya bisa digunakan untuk pupuk. Selanjutnya ada angin. Coba perhatikan gambar tersebut. Itu gambar apa ya? Ya, betul. Itu adalah gambar kincir angin. Angin ini dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga angin bayu atau disingkat menjadi PLTB. Pemanfaatan energi ini menggunakan kincir angin yang dihubungkan dengan generator atau turbin untuk menghasilkan tenaga listrik. Hal ini juga menjadi bukti bahwa energi gerak dapat berubah menjadi energi listrik. Yang selanjutnya adalah briket. Briket adalah bahan bakar pengganti bahan bakar minyak atau yang kita kenal dengan BBM. Pemanfaatan energi ini dapat mengurangi pencemaran akibat bahan bakar fosil. Briket ini dapat dibuat dari bambu, serbuk gergaji, atau batok kelapa. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Ada 4. Yang pertama gas alam, kedua batu bara, yang ketiga minyak bumi, dan yang keempat adalah uranium. Sumber energi ini terdapat di dalam inti bumi dan ketersediaannya itu hanya sedikit. Makanya kita sebagai manusia harus pandai-pandai memanfaatkannya dengan baik supaya sumber energi ini tidak habis. Yang pertama, ada gas alam. Gas alam sering juga disebut sebagai gas bumi atau gas rawa. Ini adalah bahan bakar fosil yang berbentuk gas. Terdiri dari metana. Ia dapat ditemukan di ladang minyak, ladang gas bumi, dan juga tambang batu bara. Yang kedua adalah batu bara. Batu bara adalah salah satu bahan bakar fosil. Pengertian umumnya adalah batuan sedimen yang dapat terbakar.
terbentuk dari endapan organik utamanya adalah sisa-sisa tumbuhan dan terbentuk melalui proses pembatubaraan seperti yang ditampilkan dalam ilustrasi di samping. Selanjutnya ada minyak bumi. Minyak bumi ini terbentuk selama jutaan tahun dari organisme tumbuhan dan hewan yang berukuran sangat kecil yang hidup di lautan purba. Begitu organisme laut ini mati, badannya terkubur di dasar lautan, lalu tertimbun pasir dan lumpur, membentuk lapisan yang kaya zat organik yang akhirnya akan menjadi batuan endapan. Proses ini terjadi berulang secara terus-menerus. Satu lapisan menutup lapisan sebelumnya. Lalu, selama jutaan tahun berikutnya, lautan di bumi ada yang menyusut atau berpindah tempat. Pengolahan minyak bumi atau minyak mentah ini diperoleh dari pengeboran, menghasilkan cairan hitam kental yang pemanfaatannya itu harus diolah terlebih dahulu, baru bisa kita manfaatkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya ada uranium. Apa sih uranium? Nah, kita akan bahas di sini. Bahan bakar nuklir diperoleh melalui penambangan dan pemurnian biji uranium. Uranium sendiri merupakan unsur alami yang ada di dalam inti bumi. Jika dibandingkan dengan sumber daya yang tidak bisa diperbarui lainnya, bahan bakar nuklir inilah yang paling bersih. Uranium adalah bahan bakar nuklir yang sangat penting. Kegunaan bahan bakar nuklir ini untuk menghasilkan energi listrik dan sebagai bahan peledak. Nah, kita sudah memahami tentang sumber energi yang dapat diperbarui dan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Alangkah baiknya kita juga bisa tahu dan menerapkan bagaimana sih cara menghemat energi. Beberapa cara menghemat energi ini bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ini hanyalah contoh dan kalian bisa mencari cara jauh lebih banyak supaya kita bisa menghemat energi. Yang pertama, cara menghemat energi yang bisa kalian lakukan adalah matikan lampu yang tidak diperlukan. Ini akan menghemat energi listrik. Yang kedua, kurangi penggunaan elektronik. Yang ketiga, buat penggunaan lemari es dan freezer seefisien mungkin. Jangan digunakan terlalu berlebihan. Yang keempat, menggunakan air seperlunya. Setelah kalian mempelajari materi hari ini, tentunya kita akan mengerjakan latihan soal. Latihan soal ini hanya terdiri dari 5 soal. Silahkan kalian tulis soalnya, kemudian kalian jawab. Setelah itu, kalian kumpulkan pada ibu atau bapak guru kalian. Nah, pemaparan materi hari ini tentang energi dan perubahannya sudah selesai. Mari kita simpulkan bersama bahwa sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan suatu energi, baik yang kecil maupun yang besar. Kita tahu bahwa energi itu bukan diciptakan oleh manusia, tetapi energi itu dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Contohnya, ketika menggunakan kipas angin, terjadi perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Yang kedua, ketika kalian menggunakan kompor,
terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas. Selain itu, kita juga sudah tahu bahwa sumber energi ini dibagi menjadi dua kelompok. Ada sumber energi yang dapat diperbarui dan ada sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Maka dari itu, perlu sekali kita mengetahui bagaimana cara menghemat energi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kalian semua dan kalian bisa menerapkan bagaimana cara menghemat energi di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.